perilaku iman saya nggak paham. Secara zahir pandangan ya masuk ya syariat, sholat, puasa, kan. Kalau perjalanan jauh beda macam dari nggak paham saya. Dia ahli barangkali ya. Ya, tapi saya nggak lagi di situ. Paham? Barangkali. Kalau yang bicara ahli itu, yang bicara itu kita makan ahli. Cuman yang pernah berdebat sama saya di lapangan ini ya, di waktu di Surabaya sama ada Pak Pleret. Si Pleret ini meremehkan syariat dengan mengatakan kalau cara pandangan fikih dikit-dikit haram, mending kita sahut aja nggak usah fikih. Nah itu saya tentang itu. Nah, kemudian kami debat masalah tidak tahu ya. Iya. Ini berdebat masalah kepiting, terus masalah cumi itu, yang tinta hitamnya itu. Kalau kami di Aceh darah itu. Nah, jadi yang hitam tintanya terus anjing laut, dia semua halal. Saya haram, anjing laut haram, kepiting haram, tinta cumi itu pun haram. Nah, berdebat dari situ. Nah, kebetulan beliau ngambil di bawah kita, kasih kritik kita mata Imam Malik. Kalau mata Imam Malik, ya, jangankan timbang kepiting sama anjing laut, anjing darat aja makruh, bilang. Nah, saya masuk Syafi'i. Kalau kayak gitu, iman berdebat sama saya melawan Bahlawi, dia dirukat. Sakit hati dia sama saya bilang kayak gitu. Nah, akhirnya saya itu dituduh penyusup Robito sama Imaduddin Ayatollah. Iya, Imad adalah bukan. Jadi perjalanan ini mohon maaf ya biasa ya. Cerita pengalaman mungkin kawan-kawan ini penasaran biasanya. dari Tapanuli ya. Saya kerja Anda. Namanya siapa? Kalau Tapanuli itu namanya Sulaiman, Kemarin Selatan banyak ya. Kan seperti Anda ini. Ya, memang kami sih orang Aceh ini kan terkenal laki-lakinya ganteng-ganteng. Enggak bohong saya. Kalau kami itu raja Aceh itu rata-rata itu mancung. Kalau di Pulau Jawa ini kan rata-rata yang bersejarah. Ini jangan marah ya. Soto ini. Jadi begini ceritanya. Sebagaimana diskusi di Banten, saya sebelum ada persoalan nasab itu mengkaji nasab saya pribadi. Saya belajar ilmu mustalah nasab untuk mempelajari silsilah penutur nasab saya sendiri dari Tunci Pasi yang bersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Bushasi. Nah, setelah saya pelajari itu, saya pernah membaca satu naskah di Google lah gitu ya. Itu ada orang yang membatalkan nasab Alawi. Dan itu saya copy, saya share kepada teman saya. Nih, kok ada yang membatalkan nasab Alawi nih. Nah, saya ngomong tuh, nanti nggak tahu kapan lah, kedepannya lama atau cepat nasab Alawi akan digugat semua orang. Saya begitu. Di depan lima. Enggak, sebelum iman belum muncul itu. Saya 2017 dipanggil seminar pembahasan nasab keluarga Wali Songo sama Al-Anggawi Al-Hasani Al-Jailani itu kan. Al-Jailani, Al-Anggawi bin Habib itu di kantor Romito tahun 2017. Saya dalam pertemuan itu ngebahas kenapa nasab Wali Songo itu tidak dikeluarkan buku isbat. Sebetulnya nggak sentimen sebetulnya, tapi karena
untuk keturunan Wali Songo yang ke bawah ini, mereka mestilah tidak mempunyai suatu data yang mungkin dianggap akurat gitu, ya, oleh kalau ada silakan bawa ke sini. Apa buktinya itu? Kata kalau nggak salah nama yang orang tua itu Habib Ahmad Al Atos kalau nggak salah waktu itu ketuanya. Nah, yang pengisi materi itu Al Habib Aiman Al Habsyi. Saya ada foto kenangan gitu kan. Nah setelah itulah nggak lama tahun habis Covid masalah itu ada muncul dulu di beranda saya. Saya kan aktivis main TikTok ya. Pembahasan saya itu depan Wahabi, terus Syiah, itu musuh-musuh saya. Cuman kalau di Syiah saya masuk dulu ke Muhammadiyah, belajarin dulu di mana letaknya. Kalau orang Syiah itu Sayyidah Ummul Kulsum, Zainab, terus Ruqayyah itu bukan anaknya Rasulullah menurut akidah mereka. Anaknya Rasulullah yang satu Sayyidah Fatimah. Perempuan. Lagi lepas dari itu, nah saya lihat imam ngomong gitu di media, sekali saya apa pula ini orangnya gitu. Kedua, ketiga itu saya tertarik untuk mengkaji benar kayaknya gitu. Nah, saya kaji gitu loh, ya. Nah karena saya nggak punya bahan referensi, saya beli sama orang Naat, pengurus Naat tahu ya Naat ya. Obatul Asrar oleh Is'a itu dari Muhsin Al-Idrisi Asy-Syaibani di Kalimantan. Kirim satu set termasuk Iman dapat kitab dari juga itu. Nah setelah saya baca-baca sesuai dengan narasi Iman, memang tidak ada Abdullah bin Ahmad bin Isa tercatat dalam Asy-Syajarah Al. Bahkan di situ Isa, ya nggak lebih dari 3 kan. Itu kan saya kenal. Benar nih, gitu. Sementara itu saya lebih detail lagi membaca kitab Al-Majdi, Tahdhibul Ansab, semua saya pelajari. Bahkan di situ saya sempat membaca naskah kitab itu Wan Hadara ilal Basrah, itu saya memarja'nya ke Ahmad bin Isa, bukan ke Abu Ja'far Al-Ammar. Tapi seru juga itu perdebatan itu, sulit juga mengalahkan saya dari kalangan ini ketika saya memarja'nya ke Ahmad bin Isa. Singkat cerita, saya pelajari terus, saya menemukan Abdul Imam. Ada Abdul Imam nih ya. Jadi, saya mau melawan Imam itu. Nah, saya masukkan di media saya, akun YouTube saya, Nahmu TV Aswaja. Nah, terus saya bilang, ini Robito ada sebenarnya abad, cuma saya keceplosan salah nyebut abad ya. Saya bilang abad ketiga keempat, ternyata abad kelima, 45. Nah, terus di satu tahun Maiman itu kita palsu, kaget kan otak saya kalau bilang palsu. Waduh, kok kitab saya yang menjadi dalil ini palsu ini? Kata Iman, saya pelajari. Bukan Abnaul Imam yang saya temukan untuk melawan Syajarah kan. Syajarah itu kan abad ke-67, Abnaul Imam abad ke-45, kan lebih tua nih. Yang bisa ditolak dong, kan gitu. Iman langsung tembak AK-47, kena jantung saya kan. Ya, untung nggak mati pula kan. Saya benar nih wasada kan ada penambahan dari disitulah dicurigai. Maka akhirnya saya maka nyapnya saya itu ya kita palsu gitu kan. Jadi sampai berdebat di Sultan Banten itu ya. Nah waktu itu kan saya pernah dengan lihat saya meletakkan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu karena saya tidak punya sanad di sini kan, tidak menemukan sanad. Itu sebenarnya udah simpan di otak saya di kitab ini. Ini kenapa gue cari kagak di sana ini kan gitu. Udah saya taruh aja, saya rumkan ini, gue mau rumkan nggak pakai kitab ini, kitab yang lain gitu loh. Nah, jadi berjalan waktu saya masih komplit dengan Imaduddin, ada yang dekat, terus saya pulang ke Aceh. Pulang ke Aceh mau nyari lawan ceritanya gue. Nyari lawan. Karena otak saya begini, saya nggak senang kalau dengar pengajian taklim itu
ada debat. Jadi saya nggak mau terikat. Saya mau ini kayak tadi nih masalah lam yajzihi itu saya sebenarnya protes di hati saya. Kalau saya baca lamnya lam yajzuhu. Iya, lam yajzihi kan. Nah, saya di hati saya protes itu lam yajzuhu. Kalau saya mah gitu. Apa? Memang kalau lam jaza ya juzu jauzan ya tapi kan yang aku ya baca kan ajza yujzi beda. Kalau jasa itu walaupun dia bina ajwaf ya bina lazim tapi dia tidak apa namanya ya la yaruddu ala maf'ul ya tapi dia tidak menolak wujudnya maf'ul itu keterangan ya seperti contoh ini qala lahu ya an-nastaqiyah misalkan itu bisa saja juga siap berkalam seolah berkalam itu ini menerapkan boleh dan tidak boleh atau menerapkan apa cukup dan tidak ya tidak cukup aja yang bicara. Kalau yujzihi itu kalau Abu ya memaknakan ajza yujzi tidak memakna tidak cukup. Bukan tidak cukup itu. Enggak ada makna cukup di situ. Coba lihat di kamus. Gitulah. Mohon maaf teman-teman, saya justru berarti jadi itu dijelaskan juga ya justru ada saya yujzi ini nggak mau kalah. Ya begitu jiwa saya. Karena saya ingin mengorek ilmu Abiyah, jadi saya selalu berdebat itu karena ingin mengorek pengetahuan orang yang tersembunyi sebetulnya. Makanya saya mengejar dimanapun orang berdebat. Nah jadi ketika cerita biar saya pulang ke Aceh, terus sampai di Aceh dinasihati sama guru saya, guru besar. Saya tidak pernah melarang kamu untuk meneliti sebuah masalah, tapi jangan mengikuti orang, punya bendera sendiri, punya manajemen sendiri. Kalau kamu ikut imam, nanti kalau kamu bela imam, terus kamu berdebat kalah, yang malu bukan kamu saja, kami pun malu. Kamu nggak bawa ulama Aceh, kamu nggak bawa Aceh pun, kamu bawa diri sendiri. Emang saya kalau berdebat nggak pernah bawa Aceh, nggak pernah bawa apapun. Guru pun saya nggak bawa, saya bawa diri saya sendiri. Tetapi setidaknya kata beliau, kamu itu orang Aceh, alumni pesantren Aceh. Orang tahu seperti itu. Jadi kalau kamu kalah satu saat berdebat sama orang yang punya hujah yang lebih akurat, maka ending akhirnya kau malu, kami pun malu. Nah, singkat cerita saya setelah itu paham-pahami pulang ke Bekasi. Disitulah saya mengiblat semua naskah-naskah kitab dan alhamdulillah saya berani merungkatkan iman sekarang. Debat sama saya. Masalah kitab sejarah lah segala macam itu dia tuh harus punya kitab sejarah sendiri itu mah dasar dari orang. Iya, ada orang yang menyalahkan juga hanya pikiran sendiri salah sesuatu. Sebenarnya kitab sejarah itu kalau dalam bahasa kita itu apa namanya kutubul kalimah. Ya, al-kutubul kalimah. Jadi kutubul kalimah ini tidak juga bisa dinafikan. Memang iftikar kepada kutubul kalimah. Tetapi sesuatu informasi tidak juga mentang-mentang ke ayat di kutubul kalimah gitu kan? Ayat ulama dan yujad sudah dijelaskan. Ya. Bagaimana apa itu? Artinya ke Haji Matiga apa nisbatnya wujud dengan kita apa ya? Nisbat mawujud dengan nisbat mawujud apa nisbat apa? Nisbatnya nisbat apa itu pandai? Oh iya kan
kan kalau yang namanya Mawujud dengan makhluk itu. ya, jadi gini, ada muridan la yadullu ala adami wujud. Jadi muridnya seperti Jawabnya langsung jangan. Nisbat mawujud dengan maksud apa nisbatnya? yang kedua apa tadi nggak Mawujud dengan maksud ditulis dengan wujud sama ada dengan ditulis nisbatnya apa? maktub. Maksud dengan mawujud. Oh, maktub dengan wujud yang Nisbatnya gimana apa? Ayo. nisbahnya? Mata itu. Kalau mawujud itu ada dia baik. samsia wa bainahuma umuman Kalau saya itu bukan perlu. nisbat mawujud dengan maksud. Artinya tidak semua yang ada ditulis dan anda sebagai yang semua yang tidak ada ditulis. Nisbatnya ditulis dan mawujud umuman dosen min wajib. Artinya lalu kembali kepada ilmu logika wa bainahuma umuman wa usulun min wajib in kasala wa haduma batima wa marji bainahuma arba'atun mujabatun juz'iyatun sadatun laisa ba'dul mawjud maktub ba'dul maktub mawjud wa laisa ba'dul maktub mawjud Ya, nisbat mawujud dengan harus jadi mati iman itu juga mati dia itu dikalahkan sampai kata iman saya iman dia boleh. apa nisbat mawujud dengan mawujud yang maju Gini, kalau saya nisbat baku dalam pertemuan pada ya saya nanya anak saya tanya ini ya Pak Tengku apa nisbat mawujud dengan makhluk ya baik. jawabnya dari mana Ya. saya nisbat apa Baik, sebentar. Jadi saya ya kalau bahasa ini kan anda dulu ada nisbat umuman dosen wajib kawan usaha ya umum usaha ada nisbat mawujud dengan ada umum min wajib yang empat menjabat dia dan dia bab mawujud maksud bab mawujud tiga lain sebab mawujud maksud empat ada mawujud empat. iya baik. Jadi yang namanya maujud ya kan, maujud itu adalah sesuatu yang musyahadah. Ya, Yang ada yang ditulis tidak ada mawujud. Ada ditulis tidak ada mawujud. Kalau Iman maujud dari imannya nih. ya, kalau maujud ini apa? Maujud itu nggak bisa kalau ditulis sudah tidak. Jelas ya soalnya. Jadi demikian yang pendapat. Maaf dari sini nanti supaya jangan iman nanti. Oh, enggak. Jadi dengan iman nisbat mawujud dengan maksud itu apa? Nisbatnya umumun maksud min wajib. Maksudnya apa? Wajib dia bab mawujud maksud. Dua menjadi bab maksud mawujud. Tiga saya bagi dia bab maksud mawujud. Empat bab maksud mawujud. Iman belum tentu sangat imannya. Berarti bicara iman. Iman sama begitu dijawabnya begitu. Dari alhamdulillah ya, termasuk batalku mudah-mudahan berbuat buat tadi. Dan sholat lagi tadi harus sunnah wal jamaah. Dan maksudnya itu yang apa yang ini? Yang ilmu ini yang pure, yang pure. Nah, bukan ilmu jarungan ya. Tapi orang betul semuanya abjad Jawa Barat abjad dan jujur wah utama Semarang ya abjad itu benar benar abjad sebetulnya jadi akhir enu bukan enu muat muat enu itu memang tadi ada enu proses pertandingan cek tulisan insyaallah enu mudahnya jadi nanti sama iman kalau dia ya bisa jangan kesini apa yang sudah kenal ya. Jangan mau diundang, mau mengundang, ya? Mau diundang, mengundang. Kalau mau mengundang, mau diundang. Mengundang siapa? Enggak mau ketemu lagi, mas saya ketakutan ya.